Oh, darah Yesus yang berkuasa. Demi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Rabbah Kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih kami ada karena Tuhan yang pelihara kami, gak ada yang lain Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, sayang kepada kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan hati kami, jiwa kami Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk karya-Mu atas setiap kami. Kami percaya Engkau melihat setiap kami, memandang kami. Dan hamba percaya Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari kasih-Mu Tuhan. Engkau berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami. Berikan kami telinga yang mendengar. Terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, hati pikiran hamba-Mu. Urapi, kuduskan, kuasai untuk menyampaikan isi hati-Mu saja, menyampaikan perkataan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa lain yang coba bekerja di tempat ini. Kuasa-kuasa kutuk keturunan, roh yang semua nenek moyang mereka dulu, yang semua nenek moyang kami dulu, yang coba-coba mengganggu kami. Segala kuasa-kuasa panah api roh jahat demi nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasanya. Apa pergi demi nama Yesus. Tuhan, berfirmanlah, firman-Mu menyembuhkan kami, memerdekakan kami, mengubahkan hidup kami. Sekali lagi Tuhan, keluarga kami semua dimanapun berada, anak-anak kami yang kami kasih, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan juga yang melawat mereka. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya, sungguh Tuhan itu mengasihi kita, yang percaya katakan amin. Sungguh Tuhan mengasihi kita, yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan mengasihi kita loh. Itu makanya kita ada ini bukan karena kekuatan kita. Kita selamat ya, itu bukan karena kekuatan kita. Kita tidak mengalami kecelakaan yang seperti yang kita bayangkan ya, karena Tuhan melindungi kita, amin. Coba Ibu Radus tadi coba ya, dikiranya anak itu udah mati ditabraknya karena badannya besar, tetapi Tuhan melindungi, amin. Haleluya. Sehingga dia tidak dituntut orang, haleluya, amin. Haleluya.
Tuhan itu begitu baik loh. Amin. Nah, bagian kita harus kita lakukan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tetap kita harus tetap bertumbuh, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau loh. Ya, menjadi pribadi yang setia. Amin, saudaraku. Coba kita baca firman Tuhan ini, singkat saja. Amsal 20 ayat 6. Sudah dapat katakan namanya? Amsal 20 ayat 6, apa katanya? Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. Haleluya. Amsal 20 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri apa? Baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Haleluya. Tetapi orang yang setia, ini diakhiri dengan pertanyaan, siapakah yang menemukannya? Saudara berani nggak bilang? Saya. Sayalah itu. Nah, firman Tuhan ini suatu pertanyaan kepada kita. Banyak orang menyebut diri baik hati, ya. Tetapi orang yang setia, sama-sama katakan setia. 1, 2, 3. Setia. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang menyebut, aku ini baik, setia kawan aku nih. Aku ini orangnya suka perhatian. Aku ini rajin nolong orang. Baik aku, kadang-kadang aku mengganggu rumah tangga orang. Aku nggak melakukan ini itu yang merugikan orang. Baik aku nih. Saudaraku sekalian, banyak orang mengucapkan dirinya baik. Nah, kalau ini orang yang baik, tetapi bukan hanya sekedar itu, tetapi orang yang setia. Saudaraku, ya, kata kesetiaan ini tidak muncul begitu saja, saudaraku sekalian. Kata kesetiaan ini, namanya setia itu nggak muncul ujuk-ujuk, langsung ulu jitek nah setia ulu tek. Iya, dia ulu tek. Amun itah. Udahlah, saya nggak usah bahasa Dayak aja lah. Nanti saudara nggak ngerti lagi kalau saya bahasa Dayak. Kalau kita bilang orang setia, itu ada prosesnya. Nggak langsung bisa kita bilang, orang itu setia tutup. Tak bisa. Itu ada tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Orang yang setia adalah orang yang melakukan tanggung jawabnya. Orang yang setia adalah orang yang tunduk. Orang yang setia adalah orang yang taat. Kenapa dia bisa dibilang setia? Kenapa dia bisa dibilang suami yang setia? Karena dia melakukan tanggung jawabnya. Kenapa dia bisa dibilang seorang ibu atau seorang istri yang setia? Karena dia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia taat, dia bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagiannya. Itu orang yang setia. Dia hidup di dalamnya. Dia taat di dalamnya. Dia tunduk di dalamnya. Itu namanya orang yang setia. Itu makanya saudaraku sekalian, yang namanya setia itu nggak muncul begitu saja. Itu melalui proses yang dalam loh. Makanya yang masuk dalam kerajaan sorga itu, yang masuk dalam rumah Bapa yang kekal itu adalah orang yang setia. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Kakui kau mau mati? Kemana kamu kalau mati? Ke surga. Siapa bilang? Tuhan yang menilai kesetiaan kita. Bapak Ibu, semuanya dinilai Tuhan dalam hal kesetiaan loh. Itu makanya kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, kita bukan orang yang setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Setia dalam perkara apapun saja. Setia. Amin, saudaraku. Setia dalam rumah tangga, setia.
Kalau mau melihat berkat dalam rumah tangga, saudaraku sekalian, setia. Taat. Aduh, saudara belum pernah baca ya? Ayo coba kita lihat ya. Setia dalam hal apa? Semua perkara. Ayo coba kita. Maleakhi 2. Maleakhi 2. Ini bukan karena pernikahan ya, bukan pernikahan. Saya bagikan ini, memang harus setia. Hidup kita harus setia. Maleakhi 2 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Nih. Nah, apa kata firman Tuhan? Coba satu orang membacakannya. Coba Mama Meme. Maleakhi 2 ayat 13 sampai dengan 16. Baca dengan suara yang keras. Maleakhi 2 ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Engkau telah tidak setia. Terus, ya. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah kamu tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah apa? Berkhianat. Orang yang tidak setia itu orang yang sama-sama katakan, orang yang berkhianat. Amin. Itu makanya kalau saudara nggak setia sama suami, nggak setia sama istri, itu namanya apa namanya? Berkhianat. Saudara yang bilang kan? Iya, berkhianat. Itu lawan dari setia, berkhianat. Itu makanya Tuhan bilang, Tuhan membenci perceraian. Kenapa? Perceraian timbul. Kenapa orang bisa bercerai? Kenapa rumah tangga bisa terpecah? Kenapa suami istri bisa berkelahi? Karena sudah nggak ada kesetiaan. Amin, saudara? Dia setia. Setianya sama uang. Setianya sama melaga. Setianya kepada yang lain. Jangan sampai terganggu yang lain. Setianya sama yang lain. Itu makanya Tuhan bilang, aku nggak mendengar. Biar air mata, tangisan, rintihan, kamu kasih persembahan, Tuhan nggak berkenan. Karena kamu sudah meninggalkan apa yang baik. Kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Makanya saudaraku sekalian, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Aku setia? Enggak ada, aku ini bercerai. Tadi punya saudara loh, famili ya. Bercerai sih enggak, bercerai. Tetapi sudah tidurnya di kamar mana? Satunya istrinya tidur di kamar mana? Enggak bercerai. Tapi sudah pergi. Sama saja ya. Diam, benyem-benyemin. Aduh, bagaimana itu coba? Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Itu makanya kita harus setia. Tuhan membenci yang namanya perceraian. Supaya apa? Supaya dalam rumah tangga, supaya dalam keluarga terjadi yang namanya keturunan ilahi.
Itu yang Tuhan mau. Hasil dari kesetiaan kita kepada Tuhan dalam rumah tangga, keturunan ilahi. Amin, saudaraku. Amin. Bukan karena hebat kita ngajar anak-anak kita, bukan. Bukan. Tapi Tuhan bekerja, yang Tuhan mau keturunan ilahi terjadi. Kenapa? Setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan contoh kehidupan orang-orang tua kita yang zaman dahulu, yang belum mengenal Tuhan, nggak setia kepada Tuhan. Jangan. Amin. Ikuti firman Tuhan supaya kita melihat anak kita dipulihkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Itu makanya setia dalam segala perkara di hadapan Tuhan. Setia dalam segala hal. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Setia bekerja di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Setia dalam rumah tangga. Setia, amin. Setia pada suami, setia pada istri. Jangan mau tinggal lama-lama tinggal dalam kesalahan. Jangan mau tinggal lama-lama dalam sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memulihkan kita, amin, saudaraku. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau hasil dari kesetiaan itu. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya rumah tangga yang setia, suami yang setia, istri yang setia melihat keturunan mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nanti kita lihat itu makanya. Sekali lagi saya bilang, menghasilkan kesetiaan itu bukan barang instan, saudaraku. Bukan sekedar ucapan, bukan 1-2 hari, tapi proses yang terus menerus. Proses yang terus menerus sampai kita masuk dalam rumah Bapa, sampai kita dipanggil Tuhan. Kesetiaan akan terus terbentuk. Kesetiaan akan terus teruji melalui ketaatan, melalui penundukan diri. Amin. Itu orang yang setia, taat, berbakti. Itu orang yang setia sampai masa akhirnya. Seorang karyawan, seorang guru, seorang pekerja yang setia, dia harus bekerja kepada bosnya sampai masa pensiunnya. Itu namanya karyawan yang setia, ya, yang melakukan apa yang bagian yang diperintahkan oleh atasannya, bosnya. Itu orang yang setia. Amin, saudaraku. Saya pernah bekerja di perusahaan orang. Ya, kisah kita tahu dulu. Ya, istri saya juga bekerja di perusahaan orang kan. Bujur dia Santi. Kela ikut dia bingung. Awas ikut. Ya. Kembalilah kata Pak Tana kemarin. Ya, itu jeritan hatinya rupanya. Ya, kami pernah bekerja di perusahaan orang di bos tempat orang. Ya, memang kami nggak manggilnya bos. Ya Pak, gitu aja. Kalau kami kalau pengen dilantik manggil bos ya. Iya. Ya. Tolong bos, ya, totalan kami bos. Nah begitu, baik-baik. Kalau bosnya marah sama kalian, habis kan ya. Ya. Nah, kalau kami bekerja waktu itu di perusahaan tempat, kami nggak ikuti aturan. Kami datangnya suka-suka kami, terus kami ngambil barang-barang di kantor. Itu kami bukan orang yang setia. Dilaporin pada polisi loh. Ya, karena saya dulu pemeriksa. Banyak yang mencuri barang-barang kantor itu diperiksa, dipecat akhirnya. Orang yang tidak setia, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Amin, saudaraku. Itu makanya kita harus, kalau kita bisa dipercaya di mana saja kita, perhatikan baik-baik. Kesetiaan memberikan kita kuasa, memberikan kita otoritas yang semakin bertambah. Betul saudaraku sekalian. Ini perhatikan, kuasa, kekuatan dari kesetiaan. Kita akan semakin dipercaya, kuasa akan semakin bertambah. Ya, pengaruh kita, terang kita akan semakin bercahaya. Dimanapun kita berada, Tuhan mempercayakan orang lain. Nih, contohnya begini. Kalau ada orang di luar sana
aku sudah terpuruk, aku mau minta tolong doakan. Udah, kamu ke tempat Mama Nawi saja, minta didoakan di sana. Nah, itu berarti sudah dipercaya Tuhan, sudah diberikan Tuhan otoritas karena kesetiaannya, diberikan kuasa yang lebih lagi. Aduh, coba kita lihat. Coba lagi kita lihat. Matius. Aduh, haleluya. Matius. Nah, Matius 25. Nah, Matius 25, sudah dapat Matius 25? Kita langsung lompat-lompat saja ya. Matius 25 ayat 21. Ya. Kita baca sama-sama. Matius 25 ayat 21. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dari perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu ayat 20 saya bacakan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita lompat kayak. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu apa? Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kita lompat saja. Ya. Ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan campakkanlah apa yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rantak dan getah gigi. Yang berkata amin. Saudaraku, orang yang setia adalah orang yang mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Menunaikan tugas panggilan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Artinya melakukan tanggung jawabnya. Amin, saudaraku? Amin. Yang seperti disaksikan oleh Mama Memi tadi, Pak Gembala ke sini dari Sumatera sana. Sudah ada pelayanan belum? Ya? Sudah ada. Kami sudah melayani dia, Pak. GB Galatia, Gembala yang setia. Bukan Galatia maksudnya nama kota Galatia, bukan. Singkatan dari Gembala yang setia. Tuhan Yesus itu Gembala yang setia. Tapi diplesetkan orang galak-galak tapi setia enggak juga. Mana ada orang galak tapi setia ya? Teriak-teriak aku setia. Ya. Diberikan tanggung jawab untuk menunaikan tugas ke Kalimantan Tengah. Dan harus taat. Kalau nggak taat, saudaraku sekalian, itulah makanya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kalau kita nggak taat melaksanakan apa yang Tuhan tegaskan, kita akan tergolong menjadi hamba yang jahat dan malas. Kalau kita tidak taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, kita disebut hamba yang jahat dan malas. Itu makanya saudaraku, soal udah ikut Tuhan itu jangan mau mundur ke belakang. Udah dengar firman Tuhan nih, ya, jangan ada alasan lagi. KRI yang ibadah Halloween,
pehek tak uluk. Nggak bisa lagi seperti itu. Amin, saudaraku. Nanti digolongkan gambar yang jahat dan malas, campakkan ke dalam kegelapan yang bagi gelap, maulah. Mau nggak? Enggak dong. Tetapi hamba yang baik dan setia, kata Tuhan. Wow. Nanti Tuhan panggil Daniel Sinaga, hambaku yang baik dan setia. Tada, hambaku yang baik dan setia. Pak Untung, Ibu Nori, Nora apa Nori? Nora, hambaku yang baik dan setia. Ya, Ibu Kore. Kenapa dibilang hamba yang baik dan setia? Karena melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Makanya saya takut loh, betul loh. Makanya saya bela-belain datang ke Bereng Rambang. Saya ajak nyonya. Kalau dulu saya ajak semuanya, 4-4-nya anak saya, benar nggak? Ya, tapi karena mereka dipercaya Tuhan lebih lagi, udah ada pelayanan. Ya, mulai harus tinggal ya. Harus datang ke Bereng Rambang. Ya, harus datang ke Bereng Rambang. Kenapa? Dipercayakan Tuhan 1-2 talenta. Tapi maunya melayani ke ujung-ujung bumi, ke luar negeri. Tapi ke Bereng Rambang berat hati saya. Kira-kira dikasih Tuhan nggak? Saya mau tanya jujur dulu sama saudara. Kira-kira dikasih Tuhan nggak? Perjalanan yang 5-8 jam naik pesawat terbang. Dulu jalannya bukan sebagus ini dulu, ya kan? Jalan Bereng Rambang ini. Waduh. Itu makanya kalau kita setia tuh, firman Tuhan apa bilang? Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku akan berikan tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa, saudara? Otoritas, kuasa, power. You know? Yes. Kuasa. Kalau saudara nggak melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan nih, apa tanggung jawabku? Bukan begitu. Ini perhatikan. Setiap rupiah yang Tuhan sudah berikan sama kita itu tanggung jawab loh. Iya kak Pak? Iya. Bukan soal sekedar kamu menabung aja, ya. Apalagi cuma sekedar beli emas. Saya kan beli emas, ada laporan. Ada laporan dari toko emas, ada yang beli emas katanya. Luar biasa, diberkati Tuhan, haleluya, amin. Ya. Setiap rupiah yang dipercayakan Tuhan, itu kepercayaan, itu tanggung jawab loh. Itu makanya, amin terlalu. Tanggung jawab. Nanti kalau kita setia di situ, Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar lah. Lah itu firman Tuhan yang bilang, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kenapa? Karena sudah setia. Nih saudara, perhatikan baik-baik. Kalau saudara nggak setia dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hal apa saja, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dengan orang lain, dalam segala sesuatu saudara nggak bertanggung jawab, saudara nggak setia, saudara nggak taat, saudara nggak tunduk, saudara nggak mungkin dipercaya lebih besar lagi. Perhatikan baik-baik. Makanya kesetiaan itu adalah sebuah proses perjalanan hidup yang terus menerus. Ketaatan, penundukan diri, kerendahan hati, pengabdian, berkumpul di situ semua untuk mencapai yang namanya kesetiaan.
Amin, saudaraku. Setia saja sama Tuhan, taat saja, taat saja. Nanti Tuhan percayakan lebih besar lagi. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan, amin. Tapi kalau kita nggak setia, kalau kita nggak mau taat, tunduk sama perintah Tuhan, wah, itu katanya tadi, saudara kasih persembahan, menangis merintih di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjawab? Amin, saudaraku. Setia dalam perkara yang kecil, amin. Aku akan memberikan perkara yang besar. Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itulah namanya diberikan Tuhan kapasitas yang lebih besar lagi, otoritas. Kuasa. Dipercayakan Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin, saudaraku. Amin. Lebih lagi dipercayakan Tuhan. Wow, lebih lagi dipercayakan Tuhan. Makanya kita setia melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Melayani Tuhan. Biar ngantuk, biar apa? Aku harus ibadah. Ela-elai kau ngantuk menghalang aku. Ela-elai kau pehet aku menghalang aku ibadah. Dia akan terhalang aku. Amin, saudaraku. Kenapa? Tuhan melihat kesetiaan kita, ketaatan kita. Kalau kita taat, nanti dipercayakan Tuhan hal-hal yang lebih besar lagi. Kapasitas kita semakin dipertambah Tuhan. Tapi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan tugaskan, coba lihat hamba yang malas dan jahat, capakkan dia dalam kegelapan. Pada akhirnya nanti, sampai napas kita berakhir di muka bumi ini, ya, Tuhan menilai kesetiaan. Amin, saudaraku. Tuhan menilai kesetiaan. Selama kamu di muka bumi, sudahkah kau jadi suami yang setia? Selama kau di muka bumi ini, sudahkah kau menjadi istri yang setia? Nanti itu banyak pertanyaan itu, siap-siap menjawabnya. Amin, saudaraku. Ditanya malaikat, benyem-benyem, wah, Bu Heni kok benyem? Bu Heni kok dia ketawa? Apa yang sudah kau lakukan sama suamimu? Apa yang kau sudah lakukan sama istrimu? Jangan sampai saudara nanti menjawab malaikat, aku sudah menundukkan suamiku, dengan bangganya pula. Oh no, katakan. Dia kayak kau membaca isi Alkitab deh, firman Tuhan. Dia membaca kayak kau. Narik firman Tuhan, tunduk akan suami kau deh. Bukan nih kau nundukkan suamimu. Dengan bangganya mengatakan sama malaikat begitu. Aduh. Membalik firman Tuhan. Aku sudah menjadikan suamiku tunduk kepadaku Tuhan, dan dia taat kepada saya. Kalau mata saya melotot sama suami saya, malaikat, dia menggigil. Demam. Oh iya mah. Ini bukan malaikat ya. Itu bukan orang yang setia. Orang yang setia adalah tunduk taat pada firman, yang mengerti firman dan melakukannya. Amin. Saudara, ini saya mau kasih tahu, jangan bangga kalau suami saudara tunduk sama saudara. Jangan bangga saudara, ketakutan dia terkencing-kencing. Ya. Ini kejadian loh. Jangan saudara bangga, itu berarti saudara ada yang salah. Itu sedang mendatangkan kutuk itu. Itu saudara harus bertobat. Amin. Adakah di sini seperti itu? Enggak ada. Adakah sini seperti itu? Kalau ada nanti kita ngomong. Yang laki-lakinya sama saya atau sama Pak Untung, yang berubahnya sama Ibu Gembala. Amin. Aduh.
Ya, kita harus setia loh, taat pada firman. Amin. Nah, ini sepertinya saudara ketawa. Ya, jangan dibalik-balik firman Tuhan. Suami harus mengasihi istri. Jangan bangga dia ini. Oh, istri saya tunduk sama saya. Saya suruh cuci kaki, saya cucinya. Kalau saya tempiling dia menangis, bagus dia tuh. Bukan begitu. Suami yang mengasihi istri itu, yang mengasihi istrinya itu bukan seperti itu. Tuhan membenci kekerasan, katanya tadi di Maleakhi kan? Tuhan tidak suka pada kekerasan sama pasangannya. Makanya kita harus setia sama pasangan kita di rumah tangga kita. Amin. Nah, saudara mau diberkati nggak ini? Mau dipercayakan Tuhan yang lebih besar lagi nggak? Setia. Mana ada yang pertama-tama tanpa kesetiaan? Saudara kalau mau bekerja sama bos kita juga, dia lihat kesetiaan kita loh. Ya, bos kita itu menilai. Kalau kayak gini, kalau kayak karyawanku, kalau kayak gini bisa bangkrut aku nih. Namun bos, aduh, kalau bos sudah memandang seperti itu, hati-hati kita. Aduh, kalau aku mempekerjakan karyawan seperti ini bisa gulung tikar perusahaanku nih. Rugi bandar. Bahaya aku nih. Datang nggak datang, suka-suka. Diajak berlaku doa, dia hendak. Wah, enak aku nih. Bahaya tuh. Saudara, karena begini kita ini loh. Kalau kita dulu kalau kami jadi karyawan, kalau suka-suka kami sama bos kami sama di perusahaan itu, mau goreng ikan, goreng di dapur perusahaan, mau goreng apa, mau mandi di sana sembarangan, ya mana bisa. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, benar nggak? Kalau kita nggak bisa rugi saja kata bos. Besok atau minggu depan, 2 hari 3 hari lagi kamu jangan masuk ya, tolong. Kenapa? Karena dia menilai kesetiaan kita. Apa di dalam kesetiaan itu? Ketaatan, pengabdian, penundukan diri. Apalagi kalau bos kita saudara kita. Jangan saudara ngetemeh. Kalau sempat dia marah, selesai saudara. Ini saudara yang sakit hati. Siapakah dia? Pak Hariku, Andingku, Dameni. Dameni, wah. Jangan begitu, biarpun Pak Hari kita, tempat kita bekerja. Kenapa? Karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Di situ Tuhan melalui dia kita menerima berkat. Saudara, ini prinsip loh, prinsip kehidupan ini, prinsip kehidupan. Yang saudara pakai remeh. Yang bosnya juga jangan ya seperti bos orang punya. Begitu, amen. Tapi bosnya juga jangan, iya kan, sama karyawannya jangan juga gitu. Dan ini. Terus kurang ini. Karena kalau kita rugi, kan apa aja. Oleh kau tuh Pak Hariku. Bukan begitu juga. Amin. Harus dikelola dengan baik, amin. Karena apa? Karena melalui kesetiaan Tuhan tambah-tambahkan nanti. Amin. Kalau rumah tangga kita mau diberkati Tuhan, jadilah suami atau istri yang setia. Setia pada firman. Setia. Setia. Amin. Jangan sampai nggak setia. Tuh, jangan kamu berkhianat kata Tuhan dalam rumah tangga. Setia dalam hal uang. Setia. Nih, ayat penutup ya. Lukas 16. Lukas 16. Setia adalah melaksanakan tanggung jawab. Amin. Amin. Melaksanakan, taat pada apa yang Tuhan berikan, Tuhan tugaskan. Lukas 16 ayat 10 sampai 13 saja. Ya. Ya. Sudah ada yang mau baca, Kak? Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Ya, sih.
Ya, baca kuat. 1, 2, 3. Ayat 10. Ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Ya. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ya. Ayat 11. Jadi jika laun kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Ya, terus. siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, 13. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang percaya katakan amin. Mamon ini bicara ini Mamon ini harta. Mamon ini harta, uang harta. Ya. Mamon itu harta. Harta, uang, duit. Narai bukan orang Dayak deh. Budaya. Ya, duit juga ya. Harta. Ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini memang narasinya apa namanya? Ceritakan tentang uang, tentang harta, tentang mamon. Saudara kalau nggak setia dalam hal uang yang kecil, saudara nggak mungkin dipercaya dalam uang yang besar. Itu sudah prinsip kehidupan saudaraku sekalian. Kalau saudara nggak setia dalam perkara yang kecil, dalam uang yang kecil, saudara dipercaya dengan uang yang besar, saudara akan hancur. Perhatikan baik-baik. Saudara akan mabuk, judi, narkoba, mehuk, itulah karena nggak siap. Tapi kalau saudara setia dalam hal perkara yang kecil, dalam hal mamon, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Itu makanya harta orang lain itu bukan harta kita. Itu makanya uang yang menjadi bagian Tuhan itu bukan harta kita loh. Makanya saya takut mengenai perpuluhan. Karena saya cinta Tuhan, karena saya sayang sama Tuhan. Itu harta orang lain. Maksudnya bukan harta kita itu. Kalau saudara nggak setia, ya, dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tahu nggak harta yang sesungguhnya itu siapa? Tuhan, segala-galanya bagi kita. Tuhan nggak mempercayakan dirinya kepada kita. Kalau hati kita terbagi-bagi kepada yang lain, Tuhan nggak percayakan dirinya. Surganya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa. Makanya kerja mencari uang ya, tapi bekerja bukan untuk uang. Amin. Kerja bukan untuk uang, kerja untuk Tuhan. Mencari uang memang ya, untuk beli beras. Ya. Kita hidup bukan untuk kita hidup untuk Tuhan. Amin. Aku hidup untuk Tuhan. 1, 2, 3. Aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk Tuhan.
Tuhan nggak mau dibagi hatinya. Kita pusing dengan uang membuat kita benci sama yang lain. Uang membuat kita, Hendy kau diadili kau. Kamu kasih sama dia, tapi nggak mau kasih sama aku. Udah nggak usah ributin. Jangan kelahi gara-gara uang. Malu kita. Amin. Amin, saudaraku. Kenapa kamu masih ada 50.000 sama puluh Selawi? Malu kita. Ribut gara-gara uang Selawi. Amin, saudaraku. Selawi juta kah? Selawi rupiah kah? Selawi 10.000 kah? Karena kita anak raja. Santai saja, amin. Kalau Tuhan percayakan, itu makanya kalau kita setia dalam perkara kecil, santai saja, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar. Saudara mau memimpin 1.000 orang, memimpin 2-3 orang nggak mau, memimpin rumah tangganya nggak mau, bagaimana? Bagaimana? Sekali lagi, bagaimana? Ya kan? Setialah, men. Seperti Raja Daud, setia dengan 2-3 ekor apa? Kambing domba. Diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa, satu bangsa. Tapi tahu nggak saudara? Setelah dia diurapi untuk memimpin satu bangsa, nggak langsung. Diproses dulu, merangkak-rangkak dulu, dikejar-kejar musuh, satu langkah di belakangnya. Diproses dulu, amin. Amin, saudaraku. Amin. Makanya kita harus cinta Tuhan, amin. Saudara, nggak ada kata cinta tanpa kesetiaan. Ya, saudara, kalau dibilang suami saudara, aku cinta padamu, amun dia setia, hela ikut percaya. Nggak ada kata cinta tanpa kesetiaan. You know? Yes. You know nggak? Yes, I know. Nggak ada itu bohong. Itu bohong saja, saudaraku sekalian. Bilang cinta tapi nggak setia. Rimbang itu namanya. Ya? Rimbang. Itu bahaya itu. Bilang cinta, bilang sayang tapi nggak setia. Cinta itu muncul karena ada kesetiaan loh. Coba lihat. Ya, Tuhan itu dijuluki Bapa yang setia. Allah yang setia. Besar kasih setianya. Benar nggak? Tuhan kita itu setia loh. Itu makanya anak-anaknya harus setia. Amin, saudaraku. Amin. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau ini menjadi pertanyaan Tuhan bagi kita, siapakah orang yang setia itu? Mau nggak kita menjawab, akulah itu Tuhan? Berani nggak kita bilang sama Tuhan begitu? Akulah itu Tuhan. Oh Yona, mari sini nak. Itu ikona. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Jadilah kita orang yang setia, amin.